Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin wa tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari hal apa mereka saling bertanya? Dari satu berita besar yang tentang itu mereka berselisih. Ketahuilah mereka akan mengetahuinya, kemudian ketahuilah mereka akan mengetahuinya. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan bukit-bukit sebagai tonggaknya? Kami jadikan bagi kamu pasangan-pasangan. Kami jadikan tidur kamu sebagai tempat istirahat. Kami jadikan malam sebagai penutup. Dan kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupan. Kami bangunkan di atas kamu 7 langit yang kokoh. Kami jadikan padanya lampu yang bernyala-nyala. Dan kami turunkan dari mega-mega yang mengandung air yang berlimpah. Untuk kami keluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuhan dan kebun-kebun yang bersusun-susun. Menurut para ahli tafsir, asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan perdebatan di kalangan kaum musyrik. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada mereka Al-Quran dan mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Berita bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat mengejutkan orang-orang musyrik dan menjadi bahan diskusi di antara mereka. Al-Quran mengisahkan macam-macam sikap orang musyrik terhadap hari kiamat itu. Di antara mereka ada yang mengatakan mustahil manusia itu dibangkitkan kembali. Misalnya seperti dalam surat Yasin itu. Wa kunna turaban a inna lamab'utsun. Apakah mungkin kalau kita sudah menjadi tanah, kita dibangkitkan kembali? Itu dalam surat Saba ayat 7. Hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Orang-orang kafir berkata, apakah perlu kami tunjukkan kepada kamu seorang laki-laki yang mengabarkan kepada kamu bahwa kalau tubuh kamu sudah terobek-robek, sudah rusak di dalam tanah itu, kemudian kamu akan dihidupkan kembali. Jadi mereka beranggapan mustahil tubuh yang sudah rusak, yang hancur itu akan dibangkitkan kembali. Sebagian di antara mereka menganggap kebangkitan itu sesuatu yang sangat jauh. Ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil. Seperti ucapan mereka yang dilukiskan Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 36. Aya'idukum annakum idza muttum wa kuntum turaban wa idhama annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun. Apakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa seandainya kamu mati dan kamu menjadi tanah dan tulang belulang, kemudian kamu dikeluarkan kembali. Jauh-jauh sekali apa yang dijanjikan kepada kamu itu. Hayhata hayhata lima tu'adun. Di antara orang-orang kafir juga ada yang meragukan hari kiamat ini dan kemudian menolaknya. Al-Quran melukiskan mereka dalam surat An-Naml ayat 66. Balhum fi syakkim minha. Tapi mereka ragu tentang hari akhirat itu. Di antara mereka ada yakin adanya hari akhirat itu, tetapi mereka menolaknya.
Mereka tahu ada hari akhirat itu, tapi mereka menolak mengimaninya. Mungkin agak mengherankan, seperti banyak di antara kita, saya kira. Kita semua percaya bahwa kita akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Tetapi amal-amal kita menunjukkan kita tidak meyakini hari kiamat itu. Misalnya kita seringkali berbuat tanpa merasa bahwa kita akan diminta pertanggungan jawab pada hari kiamat nanti. Kita seakan-akan tidak bakal mati dan tidak akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat. Al-Quran melukiskannya dalam surat Mulk ayat 21. Bal laju fi'utuwin wa nufur. Mereka percaya bahwa kita ini akan dibangkitkan, tapi tingkah laku mereka menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab itu. Tidak merasa bahwa nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, itulah sikap yang berbeda-beda di kalangan kaum musyrikin tentang hari kiamat. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Dari hal apa mereka bertanya-tanya? Dari satu berita besar yang tentang itu mereka ikhtilaf. Para ahli tafsir berbeda-beda menyebutkan apa yang dimaksud naba'il 'azim, berita besar itu. Ada yang menyebutkan berita besar itu adalah kebangkitan, al-ba'ts. Karena dalam ayat ini nanti sesudah rangkaian ayat yang saya bacakan, Allah berkata, Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja. Ada lagi ahli tafsir yang menyebutkan Naba'il Azim ini Al-Quran. Ada yang menyebutkan Naba'il Azim itu ialah nubuwah, kenabian. Jadi kedudukan Rasulullah sebagai nabi. Ada yang menyebutkan Al-hayat ba'dal maut, kehidupan sesudah mati. Ada yang mengatakan itu seluruhnya. Dan menyimpulkan bahwa Naba'il Azim adalah Al-Quran yang membawa berita tentang hari kebangkitan, kehidupan sesudah mati, kenabian Rasulullah, dan hal-hal yang gaib lainnya. Itu Naba'il Azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang tentang itu mereka berdebat. Memang berita tentang yang gaib-gaib itu seperti hari kiamat, kehidupan di alam kubur, pemeriksaan nanti, surga dan neraka, itu sesuatu yang besar karena abstraknya, karena tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kemarin kita cerita dalam kuliah filsafat bahwa tingkat pemikiran yang rendah terbatas kepada apa-apa yang hanya bisa dilihat oleh panca indera kita saja. Jadi orang-orang yang kemampuan intelektualnya belum berkembang, itu hanya sanggup mencerap, mempersepsi, mengetahui apa-apa yang bisa diindra saja. Tapi kalau orang itu sudah mulai tinggi, dia sudah bisa melihat apa yang berada di balik apa yang dilihatnya. Itu kalau ilmunya sudah tinggi. Mungkin ini contoh ini kurang begitu tepat. Tapi sangat jelas menunjukkan bagaimana makin tinggi ilmu seseorang, makin banyak yang dilihatnya. Misalnya batuan itu. Kalau saya melihat sebuah batuan di pinggir jalan, saya hanya melihat bentuk batuan itu, ukurannya, warnanya. Tapi kalau Oman yang di depan saya ini, itu insinyur geologi ya. Kalau Oman itu melihat batuan, dia bisa melihat dalam batuan itu bukan saja komposisi batuan itu, dia bisa melihat malah dari zaman apa batuan itu berasal. Dari zaman Paleozoikum tua, dari zaman Mesozoikum, dia juga bisa melihat di balik batuan itu fauna dan flora yang mengiringinya. Suasana di sekitar terbentuknya batuan itu. Oman malah bisa melihat proses terbentuknya batuan itu sampai terlompatnya batuan itu ke atas permukaan bumi. Dia bisa melihat banyak hal dari satu butir batuan karena pengetahuannya yang tinggi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya hanya percaya kalau saya bisa melihatnya. Dulu saya punya kawan yang sekolah di Jerman. Pulang menemui saya dengan satu keyakinan yang baru.
yaitu tidak yakin adanya Tuhan. Dia mengatakan begini, masih ingat ya, "Ich glaube when I see." Aku hanya percaya kalau aku melihatnya. Jadi Tuhan itu nggak bisa dilihat, alam kubur itu nggak bisa dilihat, akhirat itu nggak bisa dilihat. Jadi karena itu, ich glaube nih, aku tidak percaya. Itu sebetulnya kebanggaan itu kebanggaan yang palsu, karena itu menunjukkan tingkat intelektual yang sangat rendah, yang hanya percaya kepada apa-apa yang bisa dilihatnya. Orang Inggris mengatakan seeing is believing. Melihat berarti percaya. Mereka tidak tahu bahwa ada yang sebaliknya. Believing is seeing. Percaya berarti melihat. Kalau kita percaya kepada sesuatu, kita bisa melihat itu. Dan kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa melihat sesuatu. Nah, berita yang gaib ini memang mengejutkan orang-orang Arab waktu itu yang terbiasa berpikir rendahan itu. Jadi yang hanya memandang dunia itu sepanjang yang bisa mereka tangkap lewat panca indera mereka, yang jarang menggunakan pemikiran mereka untuk hal-hal yang abstrak, melihat sesuatu yang gaib. Di kuliah filsafat itu orang berdebat tentang berbagai macam cara untuk mencapai pengetahuan. Tapi saya kira semua filosof sepakat bahwa cara memperoleh pengetahuan itu bukan hanya lewat alat-alat indria saja. Lewat pemikiran kita bisa sampai mengetahui apa yang tidak kita lihat. Juga lewat latihan-latihan batin kita bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian Al-Quran menegaskan bahwa berita besar yang mereka perdebatan itu akhirnya akan diketahui juga. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Ketahuilah mereka akan mengetahuinya, kemudian ketahuilah mereka akan mengetahuinya. Jadi orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir yang berdebat tentang hari kiamat, satu saat mereka akan menyaksikannya sendiri. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, itu keyakinan akan hari akhirat itu ditandai oleh Al-Quran dengan rasa tanggung jawab. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saya sudah menyebutkan pada Ahad bulan yang lampau itu bahwa ada dua macam qiraah. Ada yang membaca kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Ada yang membaca kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Ketahuilah mereka akan mengetahuinya dan ketahuilah kamu pun akan mengetahuinya. Mengapa ada perbedaan membaca seperti itu? Anda tahu bahwa dulu pada zaman Sayyidina Utsman titik-titik itu belum ada. Jadi iya, ba, ta, nun, sa, itu sama saja ditulisnya itu. Sehingga saya'lamun bisa dibaca sata'lamun, bisa dibaca saya'lamun. Jadi orang-orang musyrik ini akan mengetahuinya. Juga kaum muslimin akan mengetahuinya, akan mengalaminya. Nah, kemudian Allah menjelaskan ini bukan lewat pengamatan indria, tapi Allah mengajak orang untuk mengetahui adanya hari kiamah ini, hari kebangkitan ini, dengan menyaksikan fenomena alam semesta ini, dengan menyaksikan apa yang terjadi di alam semesta ini. Mula-mula Allah menyuruh manusia memperhatikan dunia di sekitarnya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan bukit-bukit sebagai tonggak-tonggak. Kemudian Allah menyuruh kita memperhatikan diri kita sendiri. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Bukankah kami jadikan kamu berpasang-pasangan, kami jadikan tidur kamu untuk istirahat, malam kamu sebagai penutup, kami jadikan siang kamu sebagai tempat mencari nafkah. Dan yang ketiga, Allah menyuruh kita menyaksikan
kedahsyatan alam semesta ini, the wonderful universe. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kami bangun di atas kamu 7 langit yang perkasa. Kami jadikan lampu yang bernyala-nyala. Kami turunkan dari mega air yang melimpah untuk kami keluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuhan dan kebun-kebun yang bersusun. Jadi ada 3 pembuktian akan kemungkinan hari kiamat itu. Pembuktian yang pertama ialah apa yang kita saksikan di sekitar kita. Pembuktian yang kedua adalah diri kita sendiri. Dan pembuktian yang ketiga adalah kedahsyatan alam semesta ini. Marilah kita lihat bukti ini satu persatu. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan bukit-bukit ini sebagai tonggak? Sekali lagi kalau kita baca ini dan tingkat intelektual kita rendah, sebagaimana umumnya kita begitu, bumi ini kita lihat sebagai satu hamparan, sebagai sebuah karpet. Kemudian ada bukit-bukit sebagai tonggaknya. Sekali lagi nih, kalau Oman membaca ayat itu, dia akan melihat lebih banyak. Mungkin dia teringat teori geseran bumi ini, continental drift. Katanya ini menurut Oman dan kawan-kawan seprofesi. Dunia ini, bumi yang kita huni ini, tanahnya itu, merupakan lempengan-lempengan. Seperti lempengan-lempengan karpet ini. Yang terpotong-potong lempengan itu. Memanjang. Dan lempengan itu bergerak. Walaupun perlahan-lahan. Dahulu malah, katanya menurut salah satu teori, seluruh benua ini terhimpun menjadi satu. Ada yang menyebut itu sebagai Gondwana Land. Satu tanah Gondwana. Dulu bersatu, kemudian perlahan-lahan mereka ini bergerak. Jadi lempengan-lempengan bumi ini sebetulnya bergerak. Sampai sekarang mereka bergerak. Katanya ini Oman harus memperbaiki kalau saya salah. Saya bukan geolog. Saya teolog. Itu sebagai bukti. Seringkali kalau ada sebuah gempa bumi di satu tempat, itu gempa bumi yang sama atau kerusakan yang sama terjadi pada daerah yang jaraknya puluhan atau ratusan kilometer dari dia, tapi tidak terjadi pada jarak 2 atau 3 kilometer daripadanya. Itu katanya sebabnya karena gempa bumi itu terjadi pada satu lempengan. Jadi kalau ini satu lempengan begini, lalu di sini ada gempa bumi, di sini tidak apa-apa. Tapi yang sebelah sini, yang satu lempeng akan mengalami goncangan. Orang kan cerita ada hipocentrum. Nah, dalam pergeseran bumi ini sampai sekarang, itu kadang-kadang kedua lempengan itu bertemu dan membentuk sebuah bukit. Itu menurut teori. Salah satu di antara teorinya yang populer sampai tahun 30-an, itu teori Alfred Wegener tentang pergeseran benuanya. Tahun 30-an teori ini memang ditinggalkan orang, sebagian kecil, tapi pokok-pokoknya sebagian besar masih dianut oleh para ahli sampai sekarang. Nah, pertemuan lempengan-lempengan bumi ini itulah yang menjadi tonggak-tonggak, jadi bukit-bukit itu. Kabarnya teman-teman ya, Gunung Himalaya itu itu terbentuk karena bertemunya dua lempengan yang sejenis, kemudian membentuk satu pegunungan. Nah, jadi gunung-gunung itu merupakan tonggak-tonggak yang menyebabkan gerakan-gerakan lempengan ini tidak secepat seperti yang seharusnya. Itulah dimaksud oleh Al-Quran. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan, dan kami jadikan bukit-bukit itu sebagai tonggak-tonggaknya. Tapi ya itu penafsiran yang suka mengilmiahkan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu alam. Nah, apa bukti bahwa itu semua menunjukkan
adanya hari kiamat. Kalau orang melihat itu, tidak bisa tidak orang menyaksikan bahwa dunia ini diciptakan dengan satu tujuan yang tertentu. Jadi tidak mungkin itu terjadi secara kebetulan. Terbentuknya bukit-bukit, terbentuknya hamparan bumi ini sangat tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Saya pernah menceritakan di sini dulu untuk menunjukkan bahwa ini tidak kebetulan. Perdebatan antara seorang ulama dengan seorang yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan di zaman salah seorang khalifah. Khalifah ini kebetulan khalifah yang agak liberal. Berbagai pendapat silahkan berkembang, termasuk yang tidak mau meyakini adanya hari akhirat dan tidak mau meyakini adanya Tuhan. Untuk itu khalifah ingin mempertemukan ulama Islam itu dengan kelompok Dahriyin ini. Jadi itu orang-orang yang hanya percaya bahwa waktulah yang membinasakan kita, bukan Tuhan. Suatu saat diadakan satu perdebatan terbuka. Sekarang mungkin namanya seminar atau panel diskusi. Dilakukan pada suatu hari, buat panggung terbuka, orang-orang berdatangan untuk menyaksikan siapa yang menang. Matahari sudah tinggi dan si ulama itu belum juga muncul. Dan si ateis itu mulai berkoar bahwa ulama itu bahkan berani bertanding sama saya. Memang sukar membuktikan bahwa Tuhan itu ada, kata dia. Tapi saya dengan segera sekarang bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Anda lihat apa ada Tuhan di sini. Setelah dia berkoar agak lama, datang kiai itu terlambat. Tapi keterlambatan kiai itu punya makna. Kalau ada kiai terlambat salat, kayak saya itu sebetulnya ada maksudnya. Datang kiai ini terlambat dan tenang saja. Nah lihat, karena dia terlambat. Lalu dia mengatakan, maaf saya ini terlambat. Dari rumah saya ke sini, saya harus melewati sebuah sungai. Nah ketika saya berangkat tadi, saya datang ke tepian sungai itu, air sedang melimpah besar. Saya tidak bisa menyeberang dan tidak ada perahu. Saya menunggu di tepi sungai itu. Tiba-tiba saya lihat potongan-potongan kayu yang terapung itu, potongan-potongan kayu jumlahnya banyak. Tiba-tiba di depan saya potongan kayu itu bertemu satu sama lain. Kemudian ada paku lewat juga nempel. Kemudian ada kain datang ke situ terbawa itu nempel juga di situ dan jadi sebuah perahu. Kata orang itu tidak mungkin itu, mustahil. Lalu kata dia, kenapa tidak kau pikirkan tentang alam semesta ini? Kalau kau berpikir tidak mungkin potongan-potongan kayu kemudian berkumpul sendiri, kemudian paku-pakunya tersusun, tersimpan di situ, layarnya disimpan di bagian ini, itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, kecuali ada seorang arsitek atau desainer yang mengaturnya. Bandingkan katanya betapa kecilnya perahu ini dengan alam semesta ini. Apa mungkin katanya bahwa alam semesta itu terbentuk dengan sendirinya saja, sambung bersambung. Seakan-akan dia mau mengatakan apa mungkin bahwa organ-organ tubuh manusia itu kemudian menyusun dirinya sendiri, rambut-rambut berkumpul di satu tempat dan pada tempat-tempat yang tertentu hidung kemudian pergi ke tempat yang tepat dengan sendirinya. Kata dia sebetulnya tidak menjawab, tapi dia terpaksa harus mengatakan bahwa itu sangat tidak mungkin. Bahwa mesti ada master designer, mesti ada perancang yang luar biasa yang menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang seperti itu. Dan katanya dengan itu perdebatan tidak dilanjutkan, karena dengan keterlambatan kiai kalah orang itu dengan langsung. Kabarnya katanya kemudian kepada orang itu ditawarkan memilih apakah dia masuk Islam atau memilih mati. Orang itu memilih mati. Dalam tanda petik syahid untuk keyakinannya yang kafir. Nah, sebetulnya dengan melihat bumi ini sebagai hamparan dan dunia di sekitar kita bukit-bukit, kita terpaksa harus meyakini bahwa ada master designer, ada sang pencipta di balik semuanya itu. Karena semuanya tersusun dengan aturan-aturan yang tertentu. Posisi-posisi bukit yang tepat, sehingga memungkinkan kehidupan manusia.
Itu yang harus diperhatikan yang pertama. Apa hubungannya ini dengan kebangkitan kembali? Tadi kita cerita bahwa sebetulnya dalam tempo jutaan tahun ini terjadi berkali-kali kelahiran kembali di bumi ini. Ada benua yang dilahirkan kembali, ada benua yang menghilang, ada peluruhan dan penghancuran, kemudian ada pembentukan hal-hal yang baru. Dunia terus menerus dalam keadaan begitu, membentuk yang baru, menghancurkan yang lama, terus menerus terjadi seperti itu. Sekali lagi kita terpaksa harus berhubungan dengan para geolog lagi. Itu orang-orang geologi sebetulnya ilmunya hanya bercerita tentang terbentuknya batuan-batuan baru misalnya, dan hilangnya jenis flora atau fauna tertentu. Di bumi ini terjadi setiap saat kelahiran kembali. Di dunia di sekitar kita ini. Sayang kita tidak berada di Eropa misalnya. Kalau di Eropa yang mengalami musim dingin, musim winter, itu merasakan ada saat-saat ketika terjadi kelahiran kembali itu. Misalnya menjelang musim dingin yang mereka sebut fall, musim gugur, mereka menyaksikan awal dari kematian alam ini. Jadi daun-daun berguguran dan pohon-pohon sudah mulai meranggas. Kemudian turun salju, menutup pepohonan itu, rumput-rumput di bawah pun tertutup semua. Di mana-mana dilihat tanda-tanda kematian. Nanti kalau sudah datang apa yang disebut spring atau musim semi, orang melihat kelahiran kembali. Es-es mulai mencair, dan rumput-rumput yang selama berbulan-bulan tertutup tidak kelihatan, mulai tegak kembali, rumputnya mulai menghijau, daun-daunan mulai keluar dari pepohonan. Itu kelihatan ada satu rebirth, ada satu kelahiran kembali. Allah mematikan tumbuh-tumbuhan itu kemudian menghidupkannya kembali. Ada binatang-binatang yang selama musim dingin tidak diketahui di mana mereka berada. Saya dulu ketika saya di kampus itu, yang mengesankan saya ialah banyaknya bajing di kampus itu. Bajing beneran, bukan bajing lumpat. Bajing-bajing itu banyak sekali. Dan begitu jinak, yang tidak pernah diganggu orang. Datang musim dingin, bajing-bajing itu menghilang, tidak tahu kemana. Dan musim semi ditandai oleh kicauan burung dan bunyi cicit dari bajing-bajing yang mulai keluar dari lubangnya. Sekali lagi menunjukkan rebirth, wiedergeburt, kelahiran kembali. Nah, kalau Allah senantiasa menciptakan kehidupan kembali, bukankah itu semuanya menunjukkan bahwa mudah saja bagi Allah menghidupkan kembali kita di hari kiamat nanti setelah kematian. Hidup kembali sesudah mati itu terjadi setiap saat di dunia ini. Kenapa kita tidak percaya akan adanya kehidupan kembali sesudah mati nanti? Itu ditunjukkan dari fenomena di sekitar kita. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Sampai ada beberapa ilmuwan sosial yang menghubungkan kematian, siklus kematian dan kehidupan ini bukan saja pada benda-benda di sekitar kita, juga pada masyarakat manusia, pada kebudayaan. Misalnya Herbert Spencer. Kata Spencer, masyarakat juga seperti itu. Ada masyarakat bayinya, kemudian masyarakat itu tumbuh besar, mencapai zaman keemasan, kemudian mulai menua, dan sesudah itu mati. Peradaban Islam dulu begitu kan, lahir sebagai satu peradaban baru di Jazirah Arabia, kemudian berkembang mencapai zaman keemasan. Sehingga pernah satu saat ketika dunia Islam membangun jalan-jalan yang bagus, universitas-universitas dan laboratorium, di bagian dunia yang lain orang-orang sibuk mencari tukang sihir, membakar sapu yang sering dipakai terbang oleh tukang sihir, dan menuding segala penyakit disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib. Waktu itu Eropa berada dalam zaman kegelapan dan Islam berada dalam zaman keemasan. Dan perlahan-lahan Islam pun mulai menua dan kemudian mati selama sekian abad. Mati. Mungkin sekarang kita masih mati sebagian. Tapi siklus ini akan terus berlangsung. Sesudah mati itu kita hidup kembali. Kita sebutnya itu abad kebangkitan Islam. Kebangkitan itu kan bahasa Arabnya Ba'ats. Sehingga ada partai di Timur Tengah yang menyebut dirinya sebagai partai kebangkitan.
Sekian lama orang Arab itu mati dan kita sekarang mulai bangkit. Mereka menyebut partainya partai kebangkitan, partai Ba'ath. Dan orang Islam kan kafir kalau tidak mempercayai Ba'ath, tidak mempercayai kebangkitan. Nah, kemudian Allah menyuruh kita untuk memperhatikan diri kita sendiri. Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Dalam Al-Quran, peristiwa berpasang-pasangannya manusia ini memang ditempatkan di antara rangkaian tentang alam semesta. Dalam khutbah nikah yang dibukukan itu saya cerita, memang Allah secara sengaja menyebutkan bahwa manusia itu berpasang-pasangan di antara rangkaian-rangkaian ayat tentang alam semesta ini. Dalam surat Rum itu, yang dimulai dengan Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun falahul hamdu ma fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil ardu ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Itu Allah menceritakan pasangan manusia itu di tengah-tengah ayat yang menceritakan terbentuknya bumi, menceritakan tentang perbedaan warna kulit, tentang tidur manusia dan seterusnya. Dan saya jelaskan di situ karena Allah tahu bahwa setelah Allah memberikan seluruh alam semesta ini buat manusia, rizqan lakum, Allah tahu bahwa manusia bukan hanya memerlukan alam semesta ini. Dia memerlukan seseorang, gitu kan dalam khutbah saya, yang bisa mendengarkan bukan saja apa yang kita ucapkan, tetapi juga yang bisa mendengarkan apa yang terasa di dalam hati kita. Bahwa manusia tidak bisa hidup hanya cukup dengan makan, minum, dan seluruh isi alam ini. Dia memerlukan kehadiran seseorang yang memberikan kepadanya kehangatan cinta. Memang kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang jodoh itu, tentang pasangan itu, Allah tempatkan di tengah-tengah ayat tentang kenikmatan Allah buat manusia. Saya ingin menceritakan itu lebih lanjut. Anda bisa lebih puitis daripada saya. Kata Plato, at the touch of love, everyone becomes a poet. Pada sentuhan cinta, semua orang jadi pujangga. Ketika Anda mulai bercinta, mulai Anda senang membuat puisi, senang kata-kata yang bagus, atau diukir-ukir, macam-macam. Karena itu saya tidak ingin melanjutkan itu, karena khawatir itu saya menduga saya sedang disentuh oleh cinta yang baru. Nah, lalu apa hubungannya pasangan manusia ini dengan kelahiran kembali? Kita tahu pertemuan suami istri, pertemuan manusia dengan pasangannya itu sebetulnya kita akan menyebutnya itu proses reproduksi, ya, proses melahirkan kembali makhluk-makhluk baru. Jadi setiap saat sebetulnya kita melihat lahirnya makhluk-makhluk baru dari sesuatu yang mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Bagaimana kamu mau kafir kepada Allah padahal dulu kamu itu mati, kemudian Allah hidupkan kamu. Nah, dulu kita ini benda-benda mati ketika tersimpan dalam sulbi orang tua kita, kemudian Allah berikan kehidupan kepada makhluk yang mati itu. Jadi ada kelahiran kembali. Jadi kenapa kamu kafir kepada Allah? Kamu juga dulu mati, kemudian kami hidupkan dengan melewati orang-orang tua kita. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kamu lihat bahwa dengan pasangan itu setiap saat dilahirkan makhluk-makhluk baru. Dalam catatan itu sekarang ini, setiap hari di bumi ini lahir jutaan anak. Bukan saja lahir jutaan anak, tapi sekaligus ratusan ribu ibu juga meninggal dunia pada saat melahirkan anak. Setiap tahun, khususnya di negara-negara dunia ketiga, rata-rata ada 500.000 orang ibu yang mati ketika
melahirkan anaknya. Jadi pada saat kelahiran, kita juga melihat kematian di bumi ini. Saya tahu itu data-data itu karena kebetulan saya diminta oleh Family Health International untuk mengadakan penataran kepada para dokter tentang safe motherhood, tentang keibuan yang sejahtera. Diceritakan bagaimana ibu-ibu di dunia ketiga ini sering menjadi korban. Mereka harus melahirkan anak dan seringkali mati ketika melahirkan ini, atau mengalami gangguan-gangguan fisik karena proses kematian karena melahirkan anak itu. Misalnya katanya di beberapa negara dunia ketiga itu kalau keluarga makan, maka yang didahulukan adalah bapak. Ibu biasanya nomor 2. Ibu-ibu sendiri menganggap satu amal saleh kalau dia mendahulukan suaminya ketimbang dirinya. Sehingga sering terjadi ibu-ibu yang hamil itu kekurangan gizi. Dan anak perempuan itu selalu di nomor 2 kan. Kalau ada makanan sedikit, maka yang didahulukan adalah anak laki-laki. Itu pernah diadakan survei antara lain di RRC. Apa yang mereka pilih kalau mereka bisa memilih anak? Rata-rata mereka memilih anak laki-laki. Dan ketika ditanya kalau boleh melakukan abortus, dan di RRC boleh, maka di antara anak yang mana yang akan dipilih? Itu anak perempuan. Di anak perempuan lebih baik dibunuh ketimbang hidup. Hampir di seluruh, khususnya karena negara-negara dunia ketiga, perempuan itu nomor 2. Dan mereka paling menderita dalam proses keluarga itu. Kami jadikan tidur kamu sebagai subata. Kita sudah menjelaskan makna subata, yang asal katanya dari kata sabata, memotong, break, atau istirahat. Sehingga hari Sabtu itu artinya hari istirahat, atau hari memotong, hari break. Kami jadikan tidur kamu sebagai waktu istirahat. Nah, tidur pun sebetulnya menggambarkan proses kelahiran kembali ini, kelahiran manusia. Seakan-akan dengan tidur itu kita mati, kemudian kita hidup kembali. Al-Quran memang sering juga melukiskan tidur itu sebagai, menyebutnya sebagai kematian. Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah yang mewafatkan kamu di malam hari. Al-Quran menyebutkan tidur kita ini seakan-akan dimatikan oleh Allah. Yatawaffakum bil-lail. Yang dimatikan pada malam hari. Dalam surat Al-An'am ayat 60. Yatawaffakum bil-lail. Sehingga kalau kita bangun, kita disuruh berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepadanya lah kita semua akan dikumpulkan. Jadi dengan doa itu kita diingatkan bahwa proses dikumpulkannya kembali kita di hari kiamat sama seperti tidur kita ini. Kita mati, tidak ingat apa-apa. Walaupun dalam mati itu kita seakan-akan hidup kalau kita bermimpi kan. Bahkan dalam mimpi kita sering menganggap itu realitas yang sebenarnya itu. Kita mengira itu bukan mimpi. Saya dalam mimpi kadang-kadang meragukan apa ini mimpi atau bukan. Itu dalam mimpi. Tapi begitu kita bangun, kita menyadari bahwa itu semua mimpi. Kita sekarang merasa hidup betul-betulan. Kegelapan malam itu menutup alam semesta ini. Malam juga sebetulnya mencerminkan kematian. Dan munculnya matahari di pagi hari itu seakan-akan menunjukkan kehidupan kembali. Jadi ayat-ayat ini sampai ayat 10 ini menunjukkan kepada kita secara tegas bukti-bukti tentang akan datangnya hari akhirat dan hari kebangkitan kita kembali. Saya baru sampai ayat yang 10 ini atau 11. Waja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang ini sebagai tempat kehidupan. Ma'ash itu dari kata aish artinya kehidupan, sama dengan al-hayat muradif. Hanya katanya menurut Ar-Raghib Al-Isfahani, kata hayat bisa digunakan untuk Allah dan malaikat. Hayatullah, hayatul malaikat. Allah itulah al-hayy, al-qayyum, yang hidup. Tapi katanya tidak ada dalam bahasa Arab aishul malaika, aishullah. Aish itu hanya untuk hayawanat. Aish, ma'ash itu bisa berarti penghidupan, masdar mimi, atau isim makan atau isim zaman, tempat atau waktu mencari kehidupan.
Dalam bahasa Sunda juga kehidupan sering disebut ma'isah. Itu bahasa Arab. Ma'isah, kehidupan. Nah, malam sebagai tempat istirahat kita, kemudian siang kita mencari kehidupan, itu sebetulnya menunjukkan proses kematian dan kelahiran kembali dari kehidupan kita. Ada sebagian mufasir yang suka aneh-aneh, yang menggunakan ayat ini sebagai dalil ketetapan hukum. Jalaluddin As-Suyuti misalnya dalam Al-Iqlil mengatakan bahwa setiap ayat itu mengandung hukum. Di seluruh ayat Al-Quran itu adalah hukum. Misalnya dari ayat ini sebetulnya ada hukumnya juga, ada peraturan juga, yaitu hendaknya kita menjadikan malam itu sebagai tempat istirahat, dan siang itu harus kita jadikan sebagai waktu bekerja. Itu berarti katanya makruh bekerja di malam hari. Bagian malah menetapkan tidak boleh bekerja di malam hari kecuali karena terpaksa. Itu terpaksa sih, darurat. Jadi boleh. Tapi kalau kita mau mencari kehidupan, setelah kehidupan itu di siang hari. Bekerjalah di siang hari dan di malam hari kita beristirahat. Secara biologis juga memang begitu. Tubuh kita ini sebetulnya mengikuti bioritma tertentu yang menyesuaikan diri secara diurnal dengan alam semesta ini, dengan peredaran matahari dan sebagainya. Anda mungkin pernah menyaksikan bunga matahari yang kalau pagi hari dia menghadap ke timur, kemudian kalau matahari itu bergerak, bunga matahari juga bergerak dan mulai menghadap ke barat. Di dalam organisme tubuh bunga matahari itu ada satu mekanisme menyesuaikan dirinya dengan alam semesta ini. Makhluk-makhluk pun katanya ada makhluk-makhluk nokturnal, ada makhluk-makhluk diurnal. Jadi ada makhluk-makhluk yang hidupnya di malam hari, ma'asyanya itu di malam hari. Ada yang baru malam, dia mulai keluar. Misalnya kelelawar, Dracula, keluar di malam hari. Ada makhluk-makhluk yang hidupnya pada siang hari. Dan manusia adalah makhluk diurnal. Makhluk yang hidup di siang hari, bukan makhluk turnal. Bukan makhluk di malam hari. Karena itu kandungan hukum dari ayat ini. Saya menganggap itu pendapat saja tentu, yang tidak begitu kuat, paling tidak karena saya sering mengerjakan pekerjaan saya untuk mencari nafkah justru di malam hari. Kalau saya menulis buku, menulis artikel, saya lakukan di malam hari. Itu sebetulnya memang tidak boleh. Mungkin darurat, karena siang hari seringkali sukar saya kalau mau bekerja siang hari itu. Mata-mata. Salah satu yang menyebabkan kedaruratan itu ialah tamu-tamu yang tidak tahu diri. Kadang-kadang berurutan datang, saya baru menulis, sudah kering lagi bel itu kan ilham yang sudah mengalir, hilang begitu saja. Itu semua terganggu kalau siang hari, dan hanya malam hari. Akhirnya waja'alna laila ma'asya, ya. Dan harusnya malamlah sebagai tempat beristirahat dan siang sebagai tempat kehidupan. Istirahat itu sebetulnya bukan berarti tidur saja sebetulnya. Ibadah juga di dalam Islam itu istirahat. Malah Nabi kan sering mengatakan, ya Bilal arihna bis-shalah. Hei Bilal, marilah kita beristirahat dengan melakukan salat. Rasulullah malah menganggap salat itu sebagai istirahat, sebagai tempat menenteramkan kembali batin kita. Nah, saya kira itu sampai ayat yang ke-11. Silakan kalau ada pertanyaan. Memang Al-Quran banyak menggunakan kata kami untuk menunjukkan Allah. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. A'antum tajra'unahu am nahnu zari'un. A'antum ansya'tum sajarataha am nahnul munsyi'un. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Di dalam rangkaian yang saya sebut itu Allah selalu menunjukkan kata nahnu untuk menunjukkan dirinya. Apakah kamu yang menumbuhkan pepohonan itu, tanaman itu, atau kami yang menumbuhkannya? Am nahnu zari'un. Digunakan kata nahnu, dan yang menumbuhkannya juga itu zari'una, tidak zari'. Jadi itu menunjukkan banyak kan? Jamak muzakkar salim zari'un.
Ketika Allah berbicara tentang turunnya air hujan, am antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kamu yang menurunkan air hujan itu dari langit? Am nahnul munzilun. Atau kamilah yang menurunkannya. Ini selalu digunakan kata kami. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, bentuk jamak tidak saja ditujukan kepada Allah yang tunggal, juga kepada manusia, walaupun seorang, untuk menunjukkan kebesaran orang itu. Orang tahu misalnya bahwa asbabun nuzul ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalat wa yu'tuna zakat wa hum raki'un. Pemimpin kamu ialah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang mengeluarkan zakat sambil ruku. Menurut para ahli tafsir itu asbabun nuzulnya tentang Sayyidina Ali yang mensedekahkan cincinnya ketika dia sedang ruku. Di situ untuk Sayyidina Ali digunakan alladzina amanu alladzina yuqimuna shalat wa yu'tuna zakat wa hum raki'un. Jadi digunakan bentuk jamak untuk menunjukkan, menekankan kebesaran sesuatu. Kita saja di Indonesia itu para pejabat sering menggunakan kata kami untuk menunjukkan dirinya. Kami datang ke sini dengan maksud bahwa dia yang datang. Harusnya dia mengatakan aku. Nah, kata kami di situ memang menunjukkan kebesaran atau untuk menegaskan. Dalam istilah tata bahasa itu disebut pluralis majestatis. Jadi bentuk plural yang digunakan untuk menegaskan kebesaran. Dan itu bukan hanya terdapat dalam bahasa Arab, tetapi juga terdapat dalam semua bahasa di dunia ini. Orang sering menggunakan bentuk jamak untuk seseorang. Plural, tapi sebetulnya pluralnya itu hanya untuk menunjukkan kebesaran. Pluralis majestatis. Nah, apakah tidak sebaiknya digunakan kata Allah saja? Ya tentu boleh saja itu. Tapi Anda perhatikan misalnya ayat tadi itu. Apakah kamu yang menurunkannya dari langit, dari mega, atau Allah yang menurunkannya? Bandingkan misalnya kesannya dengan apakah kamu yang menurunkan air itu dari mega, atau kami yang menurunkannya? Apakah kamu yang menumbuhkan pepohonan itu? A'ansatum syajarataha am nahnu? Atau kami yang menumbuhkan pepohonan itu? Buat saya tidak tahu. Buat saya terasa lebih dahsyat, lebih hebat. Di situ diterjemahkan kami, sehingga terasa betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala itu daripada digunakan kata Allah saja. Ketika Allah menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, di situ terkesan kebesaran Allah. Kami yang menurunkan peringatan ini dan kamilah yang menjaga peringatan ini. Nah, saya sudah beberapa waktu yang lalu pernah diskusi dengan seorang Nasrani. Diskusi tidak resmi itu, sambil ngobrol-ngobrol. Itu katanya Al-Quran juga mengakui Tuhan itu tidak satu. Karena di situ banyak digunakan kata nahnu, yang artinya kami, untuk menunjukkan Tuhan. Kalau di dalam agama Kristen Tuhan itu banyak, karena dalam Al-Quran juga begitu, ada kata nahnu. Ya memang barangkali buat orang seperti itu rada susah juga. Kita harus menjelaskan dulu pluralis, majestatis, dan sebagainya. Tapi kita harus melihat ayat itu dalam hubungannya dengan ayat-ayat yang lain kan, yang menegaskan kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Ayat itu dengan tegas menunjukkan bahwa nahnu di situ untuk Allah itu satu. Berbeda misalnya dengan kawan-kawan kita yang beragama Nasrani, dengan menyebutkan kami kepada Tuhan, pada saat yang sama juga menunjukkan ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Tuhan. Diceritakan bahwa setelah Yesus disalib, Yesus naik ke surga dan duduk di samping kanan Bapa. Atau ketika Yesus dibaptis, Tuhan Bapa dan Roh Kudus datang, kemudian berteriak, lihatlah itu anakku. Di situ berkumpul 3 Tuhan sekaligus. Jadi dari ayat-ayat itu kita melihat kami pada agama Nasrani mungkin berarti banyak karena ditegaskan oleh ayat-ayat yang lain. Tapi kami di dalam ayat-ayat Al-Quran jelas menunjukkan hanya satu saja, dan itu hanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan tertulis hubungan dengan kebangkitan kembali. Tolong jelaskan teori Al-Quran tentang raja'ah.
Raja'ah itu adalah kebangkitan di dunia ini sebelum kebangkitan di hari akhirat. Al-Quran menceritakan banyak ayat yang menunjukkan adanya orang yang dibangkitkan di dunia ini. Surat Al-Baqarah misalnya disebut surat Al-Baqarah karena di situ ada kisah tentang penyembelihan sapi. Kemudian sapi yang sudah disembelih itu dagingnya dipakai untuk memukul orang yang sudah mati. Kemudian orang yang mati itu hidup kembali. Jadi ada orang mati, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Kemudian Nabi Musa menyuruh mereka menyembelih sapi. Sapi itu dipukulkan kepada yang mati itu. Dan yang mati itu hidup kembali. Itu Raja'ah. Ada cerita juga dalam Al-Quran. Orang-orang Bani Israel, saking keterlaluannya, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, kami mau melihat Allah. Kamu mau percaya kalau melihat Allah itu jahrotan. Lalu katanya fa'akhodat humus sawa'iqah. Lalu mereka disambar halilintar, mati semua. Itu yang ngomong mau melihat Tuhan, bungkelekan itu, mau melihat Tuhan langsung, disambar oleh halilintar, mati semua. Kemudian fa'ahyakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Lalu kami hidupkan kembali kamu. Allah hidupkan kembali. Jadi itu Bani Israel yang sudah disambar halilintar, kemudian Allah hidupkan kembali. Itu Raja'ah. Ada kisah juga dalam Al-Quran tentang seorang nabi yang meninggalkan tanah airnya sampai di satu tempat, ada satu negeri yang kosong, semua orang sudah mati. Kemudian ketika Nabi itu berpikir, gimana ini orang yang sudah mati ini bisa hidup kembali? Kemudian Allah hidupkan kembali negeri itu. Itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Raja'ah. Orang yang hidup kembali di dunia ini juga. Bahkan katanya Nabi Isa dalam Al-Quran disebutkan juga bisa menghidupkan yang sudah mati dalam surat Al-Maidah. Wa uhyil mauta biiznillah. Aku hidupkan yang mati dengan izin Allah. Nah itu orang itu sudah mati lalu dihidupkan kembali oleh Nabi Isa, dan itu Raja'ah. Itulah kebangkitan kembali di dunia ini juga. Saya pernah menyaksikan film itu tentang Raja'ah. Namanya The Dead Heat ya. Itu orang yang sudah mati, kemudian lewat teknologi mutaakhir, pokoknya dimasukkan aliran listrik dan hidup kembali. Itu Raja'ah sebetulnya, kisah tentang Raja'ah. Saya kira memang tafsir Al-Quran yang paling komprehensif mestinya bukan dikerjakan oleh satu orang, tapi dengan bantuan banyak orang. Karena ayat Allah itu begitu kaya, katakan, sehingga laukanal bahru midaba, kalau tumbuh-tumbuhan menjadi penaknya dan lautan menjadi tintanya untuk menuliskan kalimah Allah, akan habislah itu sebelum habis melukiskan kalimah Allah itu. Segera memang nanti kita memerlukan orang-orang yang bekerja sama, semacam kumpulan ikhwanus sofa, kumpul semua ini dari berbagai disiplin ilmu. Dan saya kira di jemaah pengajian ini orang datang dari berbagai disiplin ilmu, dari geologi, elektro, macam-macam. Dan saya kira dengan gembira akan bersedia mematuhi panggilan untuk menulis sebuah tafsir komprehensif, tafsir Al-Munawwarah, yang belum ada sekarang ini kan. Dan sekali lagi saya aturkan terima kasih atas kesediaan bantuan Oma nanti kalau kita sudah sampai kepada tahap edisi, revisi. Yang pertama kali premis bahwa periode Makkiyah adalah periode keimanan dan periode Madaniyah adalah periode hukum, itu harus kita pertanyakan kembali. Betulkah periode Mekah hanya khusus mengajarkan keimanan? Saya malah menunjukkan berkali-kali bahwa surat-surat yang turun di Mekah lebih banyak sebetulnya menyentuh persoalan kemasyarakatan ketimbang persoalan akidah. Lihatlah surat-surat pendek itu. Itu mungkin jelas-jelas hanya qul huwallahu ahad yang khusus berkenaan dengan keimanan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu sudah jelas urusan sosial. Wailul likulli humazatil lumazah, itu jelas urusan sosial. Tabat yada abi lahabi wa tab, qul ya ayyuhal kafirun, dan sebagainya. Itu berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Jadi periode Makkiyah bukan hanya urusan-urusan keimanan. Banyak tentu ayat-ayat keimanan seperti yang kita bacakan tadi itu semua ayat-ayat keimanan. Tetapi juga banyak ayat-ayat yang berhubungan
dengan hukum. Apalagi kalau kita ikuti sistematika dari Jalaluddin As-Suyuti itu yang menganggap bahwa setiap ayat itu mengandung muatan hukum. Kemudian bagaimana tentang tadarruj, graduasi dalam menerapkan hukum. Ada beberapa hukum yang harus diterapkan secara gradual, tapi ada beberapa hukum yang tidak harus diterapkan secara gradual. Itu tergantung kepada jenis hukumnya. Saya misalnya dalam pengantar kepada Islam dan tantangan modernitas yang ditulis oleh Fazlur Rahman, saya buat sebuah kata pengantar dan saya tunjukkan bahwa minuman keras itu sudah diharamkan sejak awal kenabian. Tidak benar anggapan sebagian besar orang bahwa ayat pengharaman khamar itu diberikan secara berangsur-angsur. Itu tidak benar. Saya tunjukkan bukti-bukti bahwa sejak permulaan kenabian Nabi sudah mengharamkan khamar. Berzina misalnya itu tidak diharamkan berangsur-angsur. Tidak misalnya sekarang bolehlah kamu saling menyentuh, asal jangan menyentuh ketika mau salat. Kemudian setelah itu bolehlah kamu dan seterusnya lah. Tidak, sejak awal Nabi mengharamkan perzinahan itu. Jadi dosa-dosa besar al-kabair itu seperti berzina, membunuh, minum minuman keras sudah diharamkan sejak awal kenabian dan tidak melewati proses tabarruj. Saya kira proses tabarruj itu hanya menunjukkan penerapan hukum secara kuantitatif. Maksudnya sekarang mungkin pada tahap awal baru 3 hukum yang diterapkan, tahap berikutnya 4 hukum, 5 hukum dan seterusnya sampai keseluruhan hukum itu ditegakkan. Tapi bukan satu hukum diharamkan secara berangsur-angsur. Itu sepanjang pengetahuan saya yang awam. Tapi ini sebetulnya naba'il azim. Tidak semua orang bisa menerima itu karena kita sudah terbiasa untuk menerima anggapan minuman keras itu diharamkan secara berangsur-angsur. Itu lazim. Jadi ketika dibutuhkan itu agak ramai juga. Apalagi ketika saya tunjukkan di situ misalnya bahwa setelah diharamkan minuman keras itu beberapa sahabat masih minum minuman keras. Sehingga pernah ada yang mabuk ketika mau melakukan salat. Allah menegaskan la taqrabus salat wa antum sukara. Setelah turun ayat itu para sahabat masih juga mabuk-mabukan. Sampai terjadi perkelahian di antara mereka karena mabuk. Lalu turunlah ayat, sesungguhnya khamar itu menimbulkan permusuhan di antara kamu. Yang terakhirnya itu namal khamru wal maisru wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sabtan ibu sahal antum muntahun. Sampai yang terakhir itu yang turun tentang arak itu Allah sampai berkata, mengapa kamu tidak mau berhenti juga? Sahal antum muntahun. Waktu itu Sayyidina Umar dan kawan-kawan sedang mabuk-mabuk. Jadi begitu turun ayat ini, fahal antum muntahun. Sayyidina Umar berkata, intahaina. Saya berhenti sekarang. Karena Al-Quran mengatakannya, fahal antum muntahun. Ketika saya ceritakan itu, di Bogor juga rada ramai orang. Nggak mau menerima itu. Dianggap menghina para sahabat. Masa para sahabat terus mabuk? Jadi tidak mungkin. Karena itu dipilihlah pilihan bahwa itu diharamkan secara berangsur-angsur, sehingga sahabat yang mabuk itu bisa dibenarkan karena belum diharamkan secara total. Nah, sikap seperti itu memang mungkin mengejutkan beberapa orang. Ketika ke Bogor, ada beberapa ulama yang kasih fatwa darah saya ini halal karena sudah mengacaukan agama. Itu hanya karena antara lain itu karena saya menunjukkan bahwa pengharaman khamar itu tidak berangsur-angsur, tetapi sekaligus. Tapi rupanya para sahabat masih terus melakukannya, sehingga yang terakhir ayat mengharamkan khamar itu berbunyi, fahal antum muntahun, kenapa kamu belum berhenti juga? Coba mau diartikan bagaimana lagi, kecuali dengan mengatakan bahwa para sahabat terus menerus minum minuman keras itu, sampai Allah menegurnya, kenapa kamu tidak berhenti juga? Fahal antum muntahun. Baca seluruh kitab tafsir, Anda akan temukan ucapan Sayyidina Umar itu yang mengatakan intahaina. Mulai hari ini saya akan berhenti. Karena ditegur oleh Allah seperti itu.